rule of thumb-nya. Gunakan teori yang mensupport. Oke, setelah uji validitas reliabilitas, kita akan menguji regresi. Ya. Tadi R-square-nya itu 56,2%. Artinya model ini bagus. Loyalitas nasabah atau loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kualitas layanan dan kepuasan sebesar 56,2%. Sisanya 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Bu, tapi tadi bagusan yang pakai 0,5 ya, dia tinggi R-square-nya 65%. Silakan, itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu ya. Yang penting ada justifikasi teorinya. Oke, kita mulai uji hipotesis. Nah, dari kedua independen variabel kualitas layanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas, maka hipotesisnya atau jawaban sementara atas rumusan masalah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, maka jawaban sementaranya adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Nggak usah pakai negatif, ya, tetap tampilkan positifnya karena secara teori yang didukung penelitian terdahulu dan logika berpikir kita semakin meningkat kualitas layanan, maka nasabah akan semakin loyal. Betul nggak, Ji? Ya. Oke, kualitas layanan workshop ini bagus, maka Bapak Ibu akan loyal, mungkin akan ikut lagi workshop di next event jika memang ada. Ya. Ketika Bapak Ibu puas atas workshop ini, maka loyalitas Bapak Ibu pun akan meningkat. Ya. Berarti jelas positif searah. Ya. Ketika kualitas naik, loyalitas naik. Maka kita bisa menstate hipotesis kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Arah hipotesis menentukan nanti decision-nya, ya, menentukan keputusan pengujian hipotesis. Untuk hipotesis satu arah, apakah itu positif negatif, peluang diterimanya lebih besar. Kenapa? Karena P tabel dia akan berkurang, ya. Jadi 1,64. Kalau menggunakan dua arah karena dia dibagi dua, alfanya 5% dibagi 2, 2,5%, maka T-table-nya akan menjadi 1,96. Ya, jadi peluang diterimanya hipotesis lebih tinggi ketika Anda menggunakan one time. Satu arah hipotesis. Bu, kalau misalkan saya nggak pakai positif negatif, bagaimana, Bu? Ya, berarti Anda menggunakan dua arah. Nah, ketika hasilnya negatif signifikan, Anda akan mengatakan hasil pengujian hipotesis diterima, artinya kualitas layanan berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas. Nah, kita sesuaikan dengan teori di pembahasan. Apakah kualitas layanan ini betul berpengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas sesuai teori? Jelas ini bertentangan, ya. Jadi enaknya langsung aja arahkan ke dalam hipotesis yang sesuai dengan teori, positif atau negatif. Kecuali di keuangan atau akunting yang memang perdebatan teorinya masih sangat tinggi. Contoh, misalkan terkait kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, kebijakan struktur modal terhadap nilai perusahaan, bahkan sampai saat ini masih menjadi puzzle game teori untuk kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Itu silakan, tidak perlu di state arah hipotesisnya, konsekuensinya Anda menguji dua arah. Bisa negatif hasilnya, bisa juga positif. Nanti hasilnya tinggal di pembahasan, sesuaikan kepada teori siapa. Apakah the bird in the hand teori, atau tax preferensi teori, atau keirrelevant teori yang memang tidak berdampak terhadap nilai perusahaan, berapapun dividen itu dibagikan. Oke, sekarang kita lihat untuk uji hipotesisnya. Klik calculate, Ci. Puji paham ya, berarti hipotesisnya ada berapa, Ji, tadi? Gimana, Bu? Hipotesisnya tadi ada berapa? Dua ya. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas, itu H1-nya yang akan kita uji. Dan H2-nya yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah tadi. Ya, H2-nya adalah kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas. Nggak usah pakai signifikan. Signifikan nanti di hasil pembahasan ya. Kadang banyak juga kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, kan belum diuji ya.
Oke, klik bootstrapping. Calculate, kemudian bootstrapping. Sudah? Nah, klik quantile karena kita sudah menghipotesiskannya positif. Sudah Ji, one tile? Sudah. Oke, di sini ada two tile, ada one tile. Klik start calculation. Oke, klik start calculation. Oke, di sini ada p-value. Terlihat ya, Uji ada p-value, ada original sample, ya, kemudian ada pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Kalau di statistik mungkin kita biasa mengenalnya signifikan, ya, signifikan tidak signifikan. Kalau di SPSS outputnya tulisannya signifikan. Kalau di Smart PLS namanya p-value yang sebelah kanan, ya, pojok kanan. Oke, kita lihat di sini original sampel. Original sampel adalah koefisien regresi. Untuk hipotesis yang pertama adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Lihat koefisien regresi di original sampel. Positif negatif, Ci? Sebentar, Bu, tadi di mana, Bu? Di original sampel, di bootstrapping. Oh, bootstrapping. Udah di bootstrapping belum? Udah, Bu. Oh. Oke. Keluar original sampel. Ya. Oke, kita ulang ya. Takut Ya. ada yang ketinggalan. Oke, kita ulang. Calculate. Bootstrapping. Kemudian tadi klik apa? One tile. Kemudian klik. Start calculate. Oke, start calculation. Oke, kita lihat di sini pengaruh hipotesis yang pertama tadi adalah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Ada dua rule of thumb-nya dengan membandingkan tes statistik dan membandingkan tes statistik dengan t-table dan membandingkan p-value dengan error. Ya, error dalam penelitian ekonomi adalah 5%. Kalau dia di bawah 5% p-value-nya atau nilai signifikansinya, maka hipotesis penelitian kita diterima. Pertama, lihat dulu arahnya, karena kita langsung menunjukkan bahwasannya hipotesis ini positif. Lihat kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Original sampel adalah koefisien regresi. Positif negatif nilainya, Ji? Positif. Positif. Berapa nilainya? 0,604. Oke, signifikan nggak? Di bawah 5% atau di atas 5% p-value-nya? P-value-nya 0. Ya, berarti di bawah 0,05. Jadi rule of thumb di dalam pengambilan keputusan hipotesis, jika nilai signifikansi atau p-value di bawah 0,05, maka penelitian atau hipotesis penelitian Anda diterima atau didukung. Jika melebihi error yang 0,05 atau 5%, maka penelitian hipotesis Anda ditolak. Oke, untuk hipotesis yang pertama, diterima nggak, Ji? Tidak. Cukup lihat nilai p-value di bawah 0,05 atau di atas 0,05. Di bawah. Berarti hipotesisnya diterima. Untuk kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah, positif negatif koefisien regresinya, original sampelnya. Positif. Oke, lihat p-value-nya. Diterima signifikan atau tidak? Diterima. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis, ya berdasarkan survei data ini, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. Artinya kualitas layanan dan kepuasan nasabah adalah faktor penentu dari tingginya loyalitas nasabah.
Berapa besar kepuasan nasabah dan kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Tadi yang R-square, ya, yang R-square di PLS algorithm 56,2%. Ya, kalau dia di atas nilainya 50% atau di atas 0,05, maka modelnya good. Bagus. Nah, kemudian rule of thumb yang kedua dengan membandingkan T statistik dengan T tabel seperti yang tadi saya bilang. Untuk one tile itu 1,64, untuk two tile itu 1,96. Ya. Nah, nilai 2,264 jelas lebih besar dari 1,64. Begitu juga T statistik. Tapi kalau Anda mengambil rule of thumb dari T statistik ini kadang nggak lupa ya berapa aturan angkanya. Cukup lihat p-value. Kalau dia di bawah 5% atau di bawah 0,05 maka hipotesis diterima. Kalau dia di atas 5% atau di atas 0,05 maka hipotesisnya ditolak atau tidak didukung. Kalau di luar itu nggak ada accepted, rejected, tapi supported, unsupported ya. Didukung dan tidak didukung. Paham, Ji? Paham. Cuma kalau di Puji angkanya beda ya, padahal dari tadi Puji ngikutin stepnya sama. Iya, nggak apa-apa. Kita kan pakai yang versi student. Jadi Oh kan iya. nggak konstan. Ya, nggak apa-apa. Tiap laptop berbeda tetapi tidak merubah keputusan. Hanya angka belakang yang beda. Benar nggak? Iya, coba di sini Puji 0 yang apa namanya yang kepuasan nasabah 0,009. Ya, nggak apa-apa. Tapi tidak merubah keputusan ya. Artinya perbedaannya itu di belakang. Oke. Paham ya, Ji? Paham. Oke, sekarang kita ke latihan workshop ulang balik ke yang STMJ. Mbak Alisha mana Mbak Alisha? Aman ya, di chat semua bisa mengikuti ya. Yang tertinggal bisa lihat panduan dari Mbak Alisha di chat. Oke, tadi adalah model regresi berganda. Sekarang kita akan membuat model intervening atau structural equation modeling yang sederhana dulu dari variabel ini. Oke, kita lihat. Kualitas layanan, katanya Puji, berdampak tidak terhadap kepuasan nasabah. Kualitas layanan. Kalau kualitas layanan STEM Muhammadiyah Jakarta meningkat, kira-kira mahasiswanya puas nggak? Puas. Berarti ada pengaruh nggak? Iya, ada. Ya, berarti kita bisa modif modelnya. Judulnya jadinya seperti ini. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah. Berarti ada berapa hipotesis kira-kira? Kita buat dulu connecting-nya. Klik connect, Ji. Udah diklik connect? Udah. Ya, klik lagi di kualitas layanan. Udah. Terus tarik ke bawah.